haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang bersolawat atas beliau kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat datang dalam acara Stadium General Persiapan Pembelajaran Semester 2 MI Husnayain Sleman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu CSIT. Yang keempat sambutan dan arahan dari Bapak Bagus. Yang kelima penyampaian materi oleh Bapak Johan Effendi. Yang ketujuh penyampaian materi dari tim Al-Quran oleh Ibu Isti. Yang kedelapan tanya jawab. Yang terakhir penutup. Marilah Bapak dan Ibu kita buka acara hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua yaitu tilawah. Kepada Bapak Ramlan saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين زكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلق علقة فخلق علقة
فخلقناه علقة مضغة فخلقنا عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ramlan. Semoga yang membaca tilawah dan yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu CSIP. Iya, di rumah sini kan. Dua kancan itu. Gimana? Nih. Stop. Ya. Asal. Kayaknya berubah, kayaknya kok. Dengan Maaf Pak Lutfi, belum ada suaranya. ya ini timur. Dimohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk mematikan audionya.
berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu CSIT dengan penuh hikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Rohmat Bagus Prabowo. Monggo kepada Bapak Bagus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu, orang tua maupun wali siswa kelas 1 sampai 6 MI Senayan Sleman beserta Bapak Ibu guru karyawan MI Senayan Sleman, tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa menghadiri undangan kegiatan Stadium General untuk penyampaian materi persiapan pembelajaran semester 2 di madrasah ini. Tak lupa salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW. Kita semuanya tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, berada di jalan dakwah beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang pada Zoom ini. Yang kedua, mohon maaf, ya ini hanya dilakukan melalui Zoom ya. Untuk tatap muka sepertinya masih kesulitan karena jumlah orang tua juga cukup banyak ya, sekitar
200 kalau semuanya. Ini alhamdulillah pada kesempatan ini yang hadir di Zoom ada 69, sudah termasuk Bapak Ibu guru. Jadi ya sekitar 30%, alhamdulillah bisa hadir. Bagi yang tidak bisa hadir, insya Allah nanti ada yang ini merekam dan nanti bisa dilihat biasanya terus diunggah di YouTube. Bahwa pada hari ini tanggal 3 Januari itu juga bertepatan dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-76. Alhamdulillah tadi pagi juga sudah cukup banyak ya yang mengikuti upacara secara online melalui YouTube. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah turut menyaksikan mengikuti upacara walaupun hanya melalui virtual. Insya Allah tetap kita bisa mengambil apa yang disampaikan dari upacara tersebut. Dan bagi yang tidak bisa menyaksikan, bisa menyaksikan di waktu yang berbeda karena itu link YouTube. Jadi ya di lain waktu, misal nanti siang atau nanti sore atau nanti malam bisa menyaksikan. Begitu juga anak-anak pada Hari Amal Bakti ini sesuai surat yang sebelumnya juga mendapatkan kegiatan yaitu berbagi bingkisan maupun makanan atau sejenisnya kepada minimal salah satu tetangga atau keluarga tetangga di sekitar. Sebagai tanda bakti kita ya, sebagai tanda jiwa peduli sosial kita dan juga semoga juga mendapatkan amal kebaikan bagi kita semuanya. Dan jangan lupa saat penyampaian itu juga difoto dan dikirim melalui grup WA kelas masing-masing. Begitu juga di kegiatan Zoom ini ya, nanti juga bisa disaksikan bagi yang tidak bisa hadir. Jadi yang upacara bisa diputar ulang, yang Zoom ini juga bisa diputar ulang. Dari madrasah menyampaikan bahwa saat ini pandemi COVID memang belum selesai walaupun sudah berangsur-angsur menurun, dan dari edaran yang ada bahwa DIY itu masuk dalam PPKM level 2. Jadi dari Dinas Pendidikan Sleman menyampaikan bahwa mulai semester 2 ini bisa diadakan pertemuan PTMT 50% selama 2 pekan itu dievaluasi, dan nanti hasil evaluasinya kalau berjalan lancar bisa ditambah lagi persentase kehadiran siswa. Tentunya juga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 3M minimal ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak bersalaman. Dan juga bagi yang sakit, yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius ke atas itu sebaiknya tidak berangkat ya. Kemudian kemarin siang ya, ini dari madrasah menyampaikan pendataan vaksin siswa-siswa ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sebenarnya salah satunya juga untuk kesiapan PTMT kita semester kedua ini, karena dari pemerintah juga sudah menjadwalkan ya, menganjurkan bahwa yang vaksin itu tidak hanya umur 12 tahun ke atas, tapi usia sekolah kelas 1, usia 6 tahun sampai 12 itu juga bisa. Nah ini kalau yang di madrasah memang belum ada jadwal dari Kemenak. Kalau yang SD ya dari Dinas Pendidikan juga belum ada jadwal, nanti siang baru ada koordinasi. Kalau yang sendiri itu silakan bisa ya. Itu kemarin ada informasi bahwa di PKU Gamping setiap hari ada 200 kuota. Kalau di Polres Sleman ada tiap hari 100 kuota. Nah, jadi silakan anak yang sudah mengisi ya, sudah siap divaksin bisa secara mandiri bisa, karena ini prinsipnya yang bisa lebih awal itu dilaksanakan. Jadi kalau menunggu Kemenak juga belum ada jadwal, menunggu dinas juga belum ada
ada jadwal. Kita juga pernah mengikutkan melalui Kemenak, pernah melalui dinas juga pernah. Harapannya kalau anak-anak sudah banyak yang vaksin ya sekitar 80%, 80%, itu nanti bisa kita lebih banyak siswa yang bisa dihadirkan di madrasah. Ya, alhamdulillah kalau Bapak Ibu guru karyawan sudah cukup banyak. Ya ada beberapa yang karena kesulitan jadi belum bisa divaksin ya. Kalau persentase sudah 90-an% sudah. Jadi Allah persyaratan kalau untuk Bapak Ibu guru. Dan kami mohon juga mungkin orang tua juga sudah pada vaksin, terutama yang lansia yang serumah. Vaksin, kecuali ya mau apa ya, mau gimana lagi yang tidak diizinkan atau memang ada pertimbangan fikih. Ya itu monggo ya. Terus nanti secara lebih rinci ya pertimbangan dari regulasi dinas dan Kemenak serta nanti bagaimana persiapan semester kedua akan disampaikan oleh Bapak Juan dan Bu Isti ya. Pak Juan tentang secara umum pembelajaran jadwal semester kedua, Bu Isti itu tentang pembelajaran Al-Quran. Nah untuk itu selamat mengikuti kegiatan Zoom ini. Semoga Zoom ini berjalan dengan lancar. Nanti silakan ditanyakan apabila ada yang perlu ditanyakan. Kiranya itu yang kami sampaikan. Bila taufik wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bagus yang sudah memberikan sambutan dan arahannya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Johan Effendi. Monggo kepada Bapak Johan, kami persilahkan. Tes. Masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Baik, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6 MI Husnayan yang kami hormati, dan serta Bapak Ibu guru karyawan MI Husnayan. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala bahwa pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan ya. Maaf, untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bertemu di dalam virtual Zoom kita. Ya mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa banyak berinteraksi secara fisik ya. Kita bertemu tatap muka karena bagaimanapun tetap akan berbeda ketika forum-forum virtual dengan forum-forum yang offline. Makatan ya. Maaf. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada ketua hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang istiqomah dalam menegakkan Islam hingga yaumul akhir nanti. Baik, Bapak Ibu orang tua siswa MI Husnayan yang kami hormati, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa pagi ini ya, yang mestinya ini adalah hari pertama masuk ya, sesuai dengan edaran yang dari dinas itu tanggal 3 Januari merupakan hari pertama pembelajaran di semester genap tahun 2021-2022. Namun karena kita bertepatan dengan Hari Amal Bakti Kemenak, maka kegiatannya kita manfaatkan ya, selain anak-anak juga
insya Allah nanti di rumah melaksanakan kegiatan yang sudah disampaikan oleh madrasah. Kita juga ingin menyampaikan skenario ya atau persiapan semester 2 karena memang dengan keberadaan beberapa edaran-edaran yang ada, maka itu menjadi sebuah dasar pemikiran kami untuk bagaimana semester 2 ini kita kelola. Nah, maka izinkan kami untuk meng-share ya. Sebentar. Sebentar. Nah, filenya belum muncul ya ternyata. Matikan dulu yang satunya. Ini judulnya apa tadi? Persiapan sebentar. Harus dari awal. Aduh. Sudah tampil belum, guys? Belum, Pak. Belum ya. Sebentar. Masih ekspornya. Masih ekspornya malahan. Karena 2 layar mungkin. Ini udah. Nek TT sama MR itu kan kelas 2 sama kelas 5 kan, Bu? Kita coba lagi guys, sekejap. Nah, bismillah. Kita share. Sudah tampil? Tapi tampilannya enggak full ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik. Ini full sudah. Sudah full screen ya? Ya. Baik. Kita akan menyampaikan ya, sebagaimana amanah yang disampaikan oleh teman-teman kemarin. Kami di di rapat guru-guru ya atau persiapan semester 2 kami telah membicarakan berkaitan dan bagaimana kita nanti akan menyiapkan pembelajaran di semester 2 ini. Nah, sebelum kami nanti menyampaikan terkait dengan teknisnya, karena nanti kami akan langsung ya ke teknis saja, nggak usah berlama-lama. Kami perlu menyampaikan landasan kami untuk membuat beberapa pengaturan yang nanti akan kami sampaikan. Jadi kami ada beberapa landasannya. Yang pertama adalah landasan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak Bagus, terkait dengan adanya SKP 4 Menteri ya tertanggal 21 Desember 2021. Yang itu mengatur tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran ya di masa pandemi COVID-19. Nah, cukup banyak sebenarnya yang diatur itu. Kami ingin menyampaikan beberapa hal saja dan yang itu menjadi catatan kami ya. Jadi untuk kriteria yang pertama yaitu adalah kategori PPKM level 1 dan 2 ya. Kemudian ini adalah kriteria kondisi yang sudah terpenuhi gitu ya. Beliau terpenuhi. Yang pertama adalah kondisi PPKM-nya termasuk level 1 dan 2. Kemudian vaksinasi dosis 2. Jadi bukan hanya dosis 1 ya. Dosis 2-nya itu untuk, nah ini catatan kalau di undang-undang itu untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu di atas 80%. Kemudian vaksinasi dosis 2 untuk lansia di kabupaten. Jadi kalau di tingkat kabupaten itu sudah lebih dari 50%, maka ya ini ada beberapa kondisi yang nanti akan bisa dilakukan. Yaitu adalah kapasitas PTM-nya bisa 100%. Jadi gitu ya, tidak hanya 50% tapi bisa 100% sebenarnya kalau menurut SKP ini. Frekuensinya bisa setiap hari normal gitu ya, tapi maksimal 6 jam. Nah, ini kondisi di PPKM level 1 dan 2. Nanti di level berikutnya juga ada perbedaan-perbedaan, ada 50% dan seterusnya. Nah, begitu ya. Cuma ini kita hanya akan menampilkan yang ini aja, bahwa ketika kondisi ini sudah terpenuhi, nanti sebenarnya secara kalau menurut SKB 4 Menteri ini masih bisa kita ke arah 100%. Kemudian ini ya, kami juga perlu menyampaikan bahwa di DIY itu
yang diatur dalam instruksi Mendagri ya. DIY dan DKI Jakarta tertanggal 18 Oktober kemarin itu turun ke level PPKM level 2 sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya kita insya Allah memenuhi sebenarnya kondisi ini di level 2. Kemudian di MI Husnayan sendiri, ya di lembaga pendidikan kita, alhamdulillah untuk guru yang sudah vaksin itu 90% dan tenaga kependidikannya sudah 100%. Maka prasyarat 80% ke atas itu insya Allah kita juga sudah memenuhi itu. Nah, begitu enggak? Ini sebagai sebuah gambaran awal. Kalau kita kaitkan dengan edaran dari SKP 4 Menteri. Tapi tentunya kan sebuah kebijakan yang dari pusat akan direspon oleh tingkat daerah. Ya, maka kita karena berada di daerah. Apa meneh wingi wira-wiri kula wis ra kober nyekel HP nggak sih? Pun kan perambanan. Ya, mohon maaf ya. Biar lebih bisa fokus ya, di mood dulu. Nah, karena kita bagaimanapun ya, meskipun di pusat sudah memberikan sinyal seperti itu, tetapi kita akan mengikuti yang ada di daerah karena lokal itu yang lebih dekat dengan kita. Maka dari Dinas Kabupaten Sleman ya tertanggal 31 Desember kemarin itu ini ya beberapa kebijakannya itu adalah pembelajaran semester genap dimulai tanggal 3 Januari ya, hari ini ya. Jadi hari ini adalah awal dari kegiatan semester 2. Kemudian PTM terbatasnya masih 50%. Jadi kebijakan dari Dinas Pendidikan itu tidak langsung ke 100% ya, tetapi bertahap ya. Bertahap dan dimulai dari 50%. Ini sudah diizinkan. Kemudian PTM 100%-nya itu sesuai yang edaran SKP Menteri tadi akan dikasih hasil dari evaluasi PTM yang 50% ini. Jadi ya selama 2 pekan. Jadi selama 2 pekan ini dan pekan besok itu akan dievaluasi nanti, akan dikaji. Kira-kira bagaimana? Ya, apakah safe atau mungkin belum safe gitu. Kalau memang kondisinya memungkinkan menurut kajian dari Dinas Pendidikan, ya mungkin ya dari Dinas Kabupaten Sleman akan menerapkan 100% mungkin ya. Mudah-mudahan saja seperti itu. Tapi kalau nanti ditemukan hal-hal yang dianggap mungkin belum memungkinkan ya kita mungkin masih bertahan di 50%. Allah alam. Tapi ini adalah sebuah landasan yang kita ikuti ya. Memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada pendidik, alhamdulillah kami sudah ya. Kemudian tenaga kependidikan dan peserta didik. Jadi memang untuk yang anak-anak itu juga digalakkan ya, karena akan lebih aman ketika guru, karyawan, dan anak-anak itu sudah bervaksin ya. Yang usia 12 tahun alhamdulillah sebagian besar di MI Husnayan sudah ya, yang kelas 6. Kemudian kita sekarang menginjak ke fase vaksin usia 6-11. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat, kalau dari formal Kemenak maupun Puskesmas kita belum dapatkan jadwal. Nah, jadi monggo kalau di luar ada jadwal-jadwal yang bisa diikuti yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lain ya seperti rumah sakit maupun Polres itu bisa diikuti. Nah, monggo nanti saling berbagi informasinya biar semakin cepat anak-anak Husnayan itu mengikuti vaksin. Nah, nanti insya Allah kita akan lebih cepat pula nanti untuk menyesuaikan diri dengan ke arah 100%. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita masih mengikuti kebijakan yang tadi ya, yang dari kabupaten. Artinya dari Kemenak pun ya, dari hasil pembicaraan K2MI kepala-kepala madrasah menanggapi SKP Menteri itu ujung-ujungnya juga kita masih mengikuti bagaimana arahan dari Dinas Pendidikan setempat. Jadi tidak langsung ke 100%, tetapi mengikuti arahan dari dinas setempat. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Nah, berdasarkan beberapa hal tadi, maka di MI Husnayan kemudian ada beberapa pengaturan yang kami tetapkan. Yang pertama adalah untuk kelas 1, 2, dan 3. Jadi kami membagi 2, ya, kelas 1, 2, 3, kelas bawah, dan kelas atas ini nanti akan kami bedakan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Untuk kelas 1, 2, dan 3, insya Allah kita akan mulai ke 50%. Ya, kalau kemarin itu kan baru 25% ya, 25% seperempat. Sekarang insya Allah kita akan ke 50%. Di separuh kelas, anak-anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan masuk.
Nah, seperti itu. Kemudian waktunya kita perpanjang, jadi jam 7:30 sampai zuhur sebenarnya. Jadi harapannya nanti anak-anak mendapatkan pembiasaan, ada pembiasaan paginya, ada pembiasaan sholat zuhurnya. Jadi seperti itu. Kemudian penggunaan waktu dari jam 7:30 sampai jam 11:45 atau zuhur lah gitu ya. Maka nanti ada pembiasaan pagi, ya. Kami nanti juga akan mulai mengenalkan toilet training, kemudian kebiasaan sholat duha, ya. Kemudian ada wudhu, sholat duha, sholat duhur, dan zikir doa. Ini sebagian dari pembiasaan yang nanti akan kami berlakukan, termasuk juga nanti mungkin ketika break makan snack yang dibawa dari rumah, karena dari edaran yang ada kantin itu belum, ya kantin itu belum boleh sebenarnya, sehingga anak masih membawa sendiri. Nanti juga prokersnya berkaitan dengan makan itu juga perlu kami biasakan, gitu ya. Kemudian ada Umi Tahfidz, ya materi 1 dan materi 2. Jadi di kegiatan ke depan insya Allah nanti ada 2 materi yang bisa diterima oleh anak-anak untuk kelasnya, ya. Mungkin nanti akan dikelola oleh guru kelasnya antara tematik, ya, dan mapel, ya. Mapel kita ada PAI, ada PJOK dan lainnya. Nanti biar jadwal rinciannya nanti akan disampaikan oleh guru kelasnya melalui grup kelasnya masing-masing. Kemudian untuk pengelompokan yang kami berlakukan itu biar sekali jalan, ya, agar kegiatan Umi Tahfidznya juga sesuai, maka kami menggunakan berbasis pada pengelompokan Umi Tahfidz. Jadi yang membuat kelompoknya ini tim guru Quran, ya, dan nanti akan selang-seling Senin sampai Kamis. Jadi kegiatan belajar mengajar formalnya Senin sampai Kamis, ya, yang PTM, sedangkan nanti yang PJJ akan kami atur kembali, gitu ya. Nah, untuk jadwal nanti insya Allah menyusul, ya, via mungkin oleh guru kelas masing-masing. Kemudian untuk yang kelas 4, 5, dan 6, ya, kelas atas. Ini kami samakan biar lebih mudah mengelolanya. Kelas 6 kami bintang karena ya nanti ada kekhususan kelas 6, karena memang kebutuhan kelas 6 lebih banyak hari ini. Kelas 6 ada ASPD atau nanti istilahnya berubah, ya, asesmen tingkat daerah. Sehingga nanti membutuhkan frekuensi dan durasi yang lebih dari kelas bawahnya. Sementara masuk 50% sama. Nah, yang berbeda kalau yang kelas bawah tadi frekuensi setiap anak berarti tatap mukanya sepekan 2 kali, ya. Anak mungkin yang Senin sama Rabu, Selasa sama Kamis. Nah, itu ya pengaturannya. Kalau untuk yang kelas atas masuknya 50%, kemudian masuknya setiap hari. Ya, jadi yang kelas atas ini ditingkatkan lagi, setiap hari mereka masuk, ya. Senin sampai Kamis itu yang formal. Kami bintang lagi karena itu kaitannya dengan kelas 6. Kelas 6 tidak cukup hanya sampai Kamis, dia harus sampai Sabtu, gitu ya. Kemudian dibagi 2 sesi, ya. Makanya masuk semua 50%. Jadi ada 50% pagi, 50% siang. Nah, itu yang kami kelola. Sesi pagi. Paginya dari jam 7:30 sampai jam 11, ya. Dengan pengaturan ini tidak saklek karena nanti di jadwal Umi Tahfidznya sudah dibuatkan oleh tim Al-Quran, tidak seperti ini. Nanti ada yang dapat jam pagi, ada yang dapat jam di pagi, itu dibagi menjadi 3 sesi yang Umi Tahfidznya. Cuma ini gambaran umumnya saja, nanti akan ada materi 1, materi 2, dan Umi Tahfidz serta ada break duha. Seperti itu, ini. Itu hanya untuk gambaran umum. Nanti akan di teknisnya akan disampaikan lebih lanjut, ya. Kemudian untuk sesi siang, ya, itu mulai dari jam 12:30. Ya, kalau kelas 6, alhamdulillah kemarin sudah berjalan seperti ini. Nanti yang kelas 4 dan 5 nanti akan beradaptasi, ya. Nanti ada yang dapat masuk siang, nanti bergantian, ya. Jam 12:30 sampai jam 3:30. Ya, ini dapat pembiasaan sholat asar berjamaah. Intinya nanti habis asar itu pulangnya. Pembagian waktunya sama, ya, ada Umi Tahfidzz, materi 1, materi 2, dan sholat asar. Jadi begitu untuk yang kelas 4, 5, 6, ya. Jadi mereka akan setiap hari masuk
Tapi nanti guru kelas akan mengatur ya. Mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 itu nanti akan bergantian. Misalnya yang kelompok 1 Senin masuk pagi, ya Selasanya dia akan masuk siang. Nah, yang kelompok 2 Seninnya masuk siang, Selasanya masuk pagi dan seterusnya. Seperti itu biar mendapatkan ya biar adil gitu ya, biar adil. Nah, nanti kami juga perlu menyesuaikan dan mengkondisikan dengan prasarana yang ada di madrasah biar tetap nyaman. Untuk kelas 6 ya Jumat dan Sabtu itu masuk ya. Cuma durasinya kita sesuaikan sampai Jumat sampai jam 10 seperti biasa, kelas 6 sudah seperti itu. Dan Sabtunya sampai jam setengah 11. Nah, karena kelas 4 dan 5 itu tidak ada kegiatan di hari ini, kecuali nanti ada kegiatan ekstra yang nanti akan kami sampaikan, maka Jumat dan Sabtu itu satu kelas masuk ya, karena ada beberapa kelas lain yang kosong. Nah, ini pengaturan kami untuk kelas 1 dan sampai kelas 6 ya. Insya Allah sudah meningkat ya frekuensi dan durasinya. Dan kita akan ke 100% masih menunggu dari kebijakan dinas nantinya. Selanjutnya adalah pengaturan ekstrakurikuler. Kan kita jadi tanya-tanya ya, kalau anak-anak Senin sampai Kamis PTM-nya, lantas Jumat Sabtunya untuk apa? Kan begitu. Ya. Nanti ada beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan anak-anak di hari Jumat dan Sabtu itu. Untuk pramuka, ya pramuka ini masih menjadi ekstra wajib. Ya, masih menjadi ekstra wajib karena pramuka ini merupakan bagian dari standar mutu JSIT di pembinaan siswa gitu ya. Jadi setiap siswa itu perlu mengalami, perlu merasakan kegiatan pramuka karena di dalamnya memuat begitu banyak penanaman nilai-nilai yang itu akan memang pasnya ya di pramuka. Maka kegiatan pramuka ini akan kita coba lebih intensifkan kembali. Nah, pengaturannya adalah untuk kelas 1 sampai kelas 3. Jadi sementara ini kelas 3 masih kita masukkan di kelas bawah ya. Walaupun sebenarnya dia sudah semester 2 sudah mulai masuk ke kelas atas sebenarnya, tetapi dari pembinanya sementara masih kita masukkan di kelas bawah. Hari Jumat ya, jadi hari Jumat. Untuk kelas 4 dan 5 itu di hari Sabtu. Nah, terbayang ya, jadi hari anak-anak kelas bawah itu hari Jumat masuk untuk pramuka. Nah, untuk yang kelas 4 dan 5 Jumatnya di rumah. Ya, mungkin nanti PJJ ya, PJJ. Masuk lagi hari Sabtu untuk pramuka. Nah, pengaturannya sama, Jumat dan Sabtu itu sama nggih. Nanti dari pembina pramuka itu menghendaki ada 2 sesi ya. Ada sesi pagi dan sesi agak siangan dikit. Jadi 1 jam ya, jadi jam 8 sampai jam 9, kemudian break sebentar. Ini yang sesi 1 boleh pulang sebenarnya. Kemudian sesi 2 jam setengah 10 sampai jam setengah 11. Nah, untuk teknis detailnya nanti menunggu yang disampaikan oleh pembina. Dan ekstra ini akan dimulai pekan kedua ya. Jadi kalau yang kelas 1 sampai kelas 3 hari Jumat tanggal 14 Januari. Untuk yang kelas atas 4 dan 5 mulai tanggal 15 Januari. Nah, jadi 2 pekan lagi kegiatan ekstra itu akan utama. Pekan ini masih belum, ya, biar nanti untuk pengkondisian tim pembinanya juga. Kemudian untuk ekstra karate, ya karena kondisinya memang belum kondusif sekali gitu ya, maka kita masih seperti kemarin, karate menjadi ekstra pilihan. Ya, pilihan pun juga terbatas hanya untuk kelas 5, 4 dan 3. Ini kelas 3 ini baru akan nanti disondingkan ya. Jadi ini pun juga pilihan, jadi tidak wajib. Sedangkan waktu pelaksanaannya nanti sesuai dengan koordinasi antara pembina dengan SIMP-nya. Kalau biasanya sih sore ya, biasanya sore. Karena sore memang kita nggak ada aktivitas. Nah, nanti yang karate seperti itu pengaturannya. Kelas 1, 2 belum ya, belum. Kemudian calistung untuk kelas 1 dan 2 itu khusus untuk yang belum lancar membaca dan menulis serta berhitung dasarnya. Nanti pesertanya akan ditentukan oleh guru kelas masing-masing. Jadi nanti anak-anak yang memang mendapatkan kesempatan ikuti ekstra tambahan calistung ini akan disampaikan oleh guru kelasnya. Kemudian dilaksanakannya kapan? Ini hari Sabtu ya, pukul 8 sampai 10. Jadi Jumat ada pramuka, Sabtu nanti untuk yang
untuk mengejar ya, biar lebih lancar lagi membacanya, lebih lancar lagi menulisnya, serta berhitungnya nanti akan diberi tambahan. Ya, ini jam tambahan untuk memperlancar kompetensi membacanya atau literasi dan berhitungnya. Ini untuk ekstrakuler. Sedangkan ekstra lainnya, mohon maaf, sepertinya untuk semester ini ya kita belum akan mengaktifkan ya, terkait dengan kondisi yang memang belum efektif juga. Tapi insya Allah nanti kita akan akan persiapan ya untuk menyiapkan ekstra lainnya sebagaimana dulu ketika kita reguler. Catatannya adalah ketika hari Sabtu itu ada pramuka untuk kelas atas dan ada nanti kelas 6 juga masuk ya untuk kegiatan pendalaman materi hari Sabtu. Tetapi kami dari guru itu menghendaki ada satu Sabtu itu harinya guru. Jadi biar guru-guru juga punya waktu untuk berkoordinasi untuk pembinaan agar kami bisa lebih baik lagi meningkatkan kompetensi gurunya agar melayani anak-anak nanti bisa lebih baik lagi. Nah, kami butuh tadi ya waktu khusus untuk guru. Sehingga nanti ada Sabtu yaitu pekan keempat yang nanti kegiatan siswa diliburkan dan nanti itu hanya untuk kegiatan para guru. Makatan. Kemudian kegiatan PJJ online-nya bagaimana? Nah, begitu ya. Walaupun kita sudah tadi ya 50% masuk, tetap saja bahwa muatan materinya kan ini ya belum bisa tersampaikan di jadwal PTM terbatasnya itu. Jadi offline itu masih saja belum bisa memenuhi. Walaupun nanti sudah meningkat ya durasi yang kita miliki, tetapi tidak semua ya materi itu bisa kita masukkan di dalam pertemuan tatap muka di kelas. Maka kegiatan belajar online atau PJJ itu pembelajaran jarak jauh itu masih tetap berjalan. Ya, masih tetap berjalan walaupun nanti dengan porsi yang kita sesuaikan. Artinya ketika anak misalnya yang kelas atas sudah masuk setiap hari itu kelas online atau PJJ-nya itu nanti kita sesuaikan ya. Jadi mungkin intensitas atau banyaknya classroom misalnya itu tidak akan seperti sebelumnya. Jadi begitu ya. Sehingga kita masih melaksanakan hybrid learning sebenarnya. Ada jadwal tatap muka, ada jadwal online. Jadi nanti jadwal yang akan kita bagikan ke anak itu ada jadwal offline-nya, ada jadwal PJJ atau online-nya. Sehingga memang kita masih menerapkan hybrid learning, jadi masih campuran ya. Ada muatan-muatan yang kita akan maksimalkan di offline-nya, ada muatan-muatan yang itu masih akan kita masukkan di online-nya. Nah, begitu. Nah, insya Allah itu teknis pembelajarannya. Kemudian untuk seragam, ya kami juga akan membahas tentang seragam karena ini juga kemarin muncul ya di beberapa kesempatan. Ini ya pada Februari ini maaf ya diharapkan anak-anak sudah bisa kembali mengaktifkan seragamnya. Jadi sekarang Januari, nah targetnya Februari bulan depan ya itu anak-anak sudah mulai bisa beraktivitas menggunakan seragamnya masing-masing. Nah itu lantas bagaimana Pak yang kelas 1 ya, kelas 1 kan baru ini ya baru mendapatkan kain batik JSIT, celana merah sama kaos olahraga ya. Nah, untuk kelas 1 minimal seragamnya nanti adalah karena tadi ya sepekan baru 2 kali ya sementara ini, maka yang kami sarankan nanti adalah merah putih sehingga tinggal pengadaan ini ya baju putihnya. Kalau celananya kan sudah celana merah. Kemudian seragam batik JSIT alhamdulillah sudah. Kemudian pramuka. Nah, ini pramuka ini penting karena nanti anak-anak sudah akan mengikuti ekstra pramukanya ya dan olahraga. Lantas bagaimana cara pengadaannya? Untuk kelas atas insya Allah ya nanti tinggal mengupdate ya seragam yang masih muat ya dipakai lagi. Bagi yang tidak muat ya nanti monggo lah berhitung efektivitasnya. Teknisnya nanti kita tidak lagi melayani pembelian baju jadi gitu ya, tapi nanti dari madrasah ya terkait dengan ini nanti akan dilayani oleh dari UKY ya,
atau Mbak Ika ya, Mbak Ika nanti akan memberikan layanan ini. Nanti orang tua bisa pesan atau order kain. Jadi yang dibeli nanti kainnya, jadi kainnya dari kami, dari madrasah, biar sama gitu ya warnanya, kemudian bahannya biar kalau beda-beda nanti ya beda-beda sama itunya kainnya. Cuma nanti yang menjahit orang tua sendiri. Jadi orang tua beli kainnya, jadi harganya tanya sama Mbak Ika atau guru kelas. Kemudian termasuk nanti madrasah akan memberikan modelnya. Jadi model seragamnya seperti apa, ya jilbabnya, bajunya, roknya atau celananya. Nanti orang tua yang akan menjahitkan di luar. Begitu nggak? Biar lebih cepat. Kalau tersentral nanti lama, ya. Sehingga ini lebih memudahkan orang tua juga. Dan ukurannya juga insya Allah orang tua yang mengukurkan ke penjahit sehingga lebih pas ya sesuai dengan kondisi anak-anak sekarang. Itu untuk seragam. Kemudian ini pengaturan seragamnya untuk kelas 1, 2, dan 3 itu nanti karena tadi ya kita nanti akan menyesuaikan. Kalau memang masih 50% ya seperti ini. Jadi ini konsep jadwal ketika masih 50%. Ya Senin itu merah putih. Ya kan anak yang kelompok 1 maksudnya Senin sama Rabu ya. Senin sama Rabu. Jadi Seninnya merah putih, Rabunya batik jas IT. Yang kelompok 2 Selasanya merah putih, Kamisnya batik jas IT. Itu yang kelas 1, 2, dan 3. Jumatnya nanti anak-anak akan ekstra pramuka. Nah, Sabtunya kalau yang mengikuti ekstra calistung bebas, ya, tidak perlu berseragam. Kemudian untuk yang kelas atas, nah ini kelas atas ini ya, kelas atas. Nah, untuk Senin merah putih seperti biasanya, kemudian Selasa kepanduan kaos ya. Kemudian Rabu itu hijau, Kamisnya batik jas IT. Nah, formalnya kan sampai Kamis nih. Untuk Jumat kelas 6 karena masuk itu bisa memakai baju pramukanya ya untuk Jumatnya. Untuk kelas 4 dan 5 kan PJJ. Nah, untuk hari Sabtunya kelas 6 bebas, yang kelas 4 dan 5 pramuka. Ini efektif per Februari ya, per Februari. Sehingga Januari ini kita masih seperti biasanya, tapi kalau ada yang menghendaki mencoba seragamnya boleh ya, boleh daripada enggak pakai. Seperti itu. Terakhir informasi tambahan. Ini terakhir ya. Untuk Selasa besok ya, besok ini tanggal 4 Januari kita belum mulai kegiatan offline-nya. Jadi biar pas tadi ya pembagian waktunya biar tidak ya biar pas ya. Sehingga di Selasa itu untuk kelas 1 sampai kelas 5 PJJ ya, PJJ di rumah nanti akan dikelola oleh guru kelasnya masing-masing. Jadi anak-anak mulai masuknya offline itu mulai hari Rabu ya, hari Rabu. Nanti guru kelas akan meng-share di grup kelasnya masing-masing siapa saja yang nanti masuk Rabu dan siapa yang masuk Kamis. Atau kalau kelas atas ya berarti siapa yang masuk Rabu pagi, siapa yang masuk Rabu siang. Nah, begitu ya. Nanti insya Allah di kelas akan dibagi jadwal-jadwal yang akan masuk. Atau nanti bisa dilihat di pembahasan yang akan disampaikan oleh tim Al-Quran, karena kita pengelompokannya menggunakan berbasis yang dibuat oleh guru-guru Al-Quran. Baik, Bapak Ibu, makatan yang dapat kami sampaikan terkait dengan persiapan kita menghadapi semester 2 ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa melayani pembelajaran di semester 2 ini dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kondisi juga semakin membaik ya, sehingga kita bisa lebih efektif lagi, dan bahkan kita mudah-mudahan tidak lama lagi bisa mencapai ke 100% anak-anak bisa masuk. Makatan mungkin kalau nanti ada yang hal-hal yang mau disampaikan, ditanyakan, mungkin nanti disampaikan. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Johan yang sudah memberikan materinya. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan rangkuman materi dari Bapak Johan Effendi. Yang pertama yaitu konsultasi belajar di MI Senayan itu masih 50%. Yang kedua, setelah 2 minggu akan dievaluasi, insya Allah nanti akan menuju 100%. Yang ketiga,
memaksimalkan vaksinasi COVID-19 untuk pendidik dan peserta didik. Yang keempat, kelas 1, 2, 3 atau kelas bawah, nanti insya Allah akan masuk 50%, yaitu 1 pekan 2 kali. Untuk kelompoknya, ini sesuai pencapaian UMI dan TAFID. Untuk kelas 4, 5 dan 6, yaitu masih 50%, setiap hari Senin sampai Kamis, dibagi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Selanjutnya untuk kegiatan ekstra wajib di MI Senayan yaitu pramuka untuk kelas bawah 1 sampai kelas 3 yaitu di hari Jumat dan 4 dan 5 itu di hari Sabtu. Untuk ekstra selanjutnya yaitu ekstra calistung yaitu untuk kelas 1 dan 2 itu setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 10. Untuk kegiatan PJJ atau online tetap ada dengan porsi yang disesuaikan. Untuk seragam bisa dimulai bulan Februari. Diharapkan saat kegiatan kelas untuk berseragam. Untuk info jadwal seragam akan diberikan oleh guru kelas masing-masing. Untuk mulai pembelajarannya yaitu hari Selasa 4 Januari itu masih PJJ untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Dikelola oleh guru masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari tim Al-Quran. Kepada Ibu Isti, kami persilahkan. Mohon maaf, kepada Bapak Ibu, mengingatkan untuk presensi di link yang sudah kami share di chat. Silakan yang belum presensi, silakan untuk presensi. Terima kasih. Monggo Bu Isti. Terima kasih Bu Suci atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan anak-anak yang berbahagia. Baik, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah memberi kita sehat pada hari ini, memberi kita sempat waktu untuk mengikuti acara pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita anjurkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Baik, di sini saya hanya mewakili sebagai dari tim Quran, mewakili koordinator Quran kami, Pak Kamlan. Di sini kami akan menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Johan tadi ya, bahwa pembelajaran kelas bawah itu 2 kali pertemuan untuk 1 pekan, kelas 1, 2, dan 3, kemudian kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, itu 4 kali pertemuan per pekan, dibagi di shift pagi dan di shift siang. Baik, untuk pembelajaran UMI di kelas bawah itu kelas 1, 2, kami di sini kelas 1 ada 1A dan 1B. Untuk semester ini kami akan gabung menjadi jadi kelas 1A dan kelas 1B digabung dan dibikin kelompok kecil-kecil seperti itu. Untuk kelas 2 tidak, karena mengingat kondisi pengampu juga, karena Bu Rahma juga sedang cuti, begitu. Jadi kami gabungkan antara kelas 1A dan juga 1B. Nah, untuk kelas 1 dan 2, ini pembelajaran UMI Tahfidz akan diadakan di jam 8 sampai 9 di hari Senin sampai Kamis. Untuk kloter pertama hari Senin dan Rabu, kloter kedua itu Selasa dan Kamis, seperti itu.
Dan untuk kelas 3 itu pembelajarannya di jam 9 sampai 10. Nah, kemudian untuk kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, itu kami bagi shift pagi dan shift siang. Untuk shift pagi, pembelajaran UMI di jam 10 sampai jam 11. Itu juga kami gabungkan dari kelas 4, 5, 6 itu kami gabung dan kami bagi per kelompok seperti itu. Jadi tidak seperti semester kemarin per kelas, tapi semester ini kami gabung. Kelas 4, 5, 6 kami gabung sesuai capaian, nanti kelompoknya percapaian. Jadi mungkin bisa nanti satu kelompok isinya kelas 4, 5, 6, ada juga nanti mungkin 5, 6, ya tergantung dari capaian anak-anak semua begitu. Kemudian untuk shift siang, pembelajaran UMI-nya jam 12:30 sampai 12:30. Nah, di sini karena sudah digabung, maka untuk kelas munakosyah itu kita jadikan satu kelompok. Jadi kelas 5 dan kelas 6 yang kelas munakosyah kami gabungkan. Jadi biar lebih enak untuk pengajarnya, biar dipegang satu guru seperti itu. Nah, kemudian untuk kelas munakosyah, insya Allah kita ada tambahan kelas di hari Jumat dan Sabtu. Untuk waktunya kami akan infokan ke grup munakosyah waktu kapan yang harus untuk latihan itu. Mohon maaf ini tadi saya dadakan karena diamanai mewakili, jadi saya juga belum bisa menampilkan jadwal dan kelompok siapa saja untuk sepekan ke depan atau sepekan ini. Jadi insya Allah nanti kami akan kirimkan ke wali kelas masing-masing untuk di-share di kelas agar Bapak Ibu semua bisa tahu anaknya masuknya pagi atau siang atau hari Selasa atau hari Senin seperti itu. Jadi itu tentang pembagiannya. Jadi kelas 1, 2, 3 hanya 2 kali pertemuan per pekan, sesuai jadwalnya Senin, Rabu, dan Selasa, Kamis seperti itu. Jadi Senin, Rabu untuk kloter pertama, Selasa, Kamis untuk kloter kedua. Kemudian untuk kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6 itu berangkat dari Senin sampai Kamis. Kloter pertama di pagi jam 7.30 sampai jam 11.45. Kloter kedua di jam 1:30 sampai asar seperti itu. Baik, begitu ya Bapak Ibu untuk pembagian pembelajaran UMI-nya untuk semester ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kemudahan untuk mendampingi anak-anak dalam pembelajaran UMI. Yang kami harapkan Bapak Ibu bisa selalu mendukung dan mendampingi anak-anak belajar di rumah, karena insya Allah kami tim Quran juga sebisa mungkin, semaksimal mungkin mendampingi anak di sekolah, tetapi karena keterbatasan waktu kami hanya 50% ya untuk semester ini, itu jadi tidak seperti kalau tidak pandemi, bisa mendampingi setiap hari di waktu yang banyak seperti itu. Jadi karena keterbatasan waktu itu, kami mohon kepada Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak dan menyemangati anak-anak untuk tetap belajar UMI-nya dan tetap menjaga hafalannya. Insya Allah, Allah selalu limpahkan kemudahan, Allah beri kesabaran kepada Bapak Ibu semua untuk mendampingi anak-anak. Begitu dari saya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan jika kurang paham atau bagaimana.
Sekian dari tim Quran. Saya mewakili tim Quran. Terima kasih sekali. Jazakumullah khair kepada Bapak Ibu semua yang selama ini sudah mendampingi anak-anak dalam pembelajaran ummi dan tahfidz. Sampai itu, ada lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Isti yang sudah memberikan materinya. Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali bagi yang belum presensi atau absen, monggo bisa diklik di link yang kami share di chat. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengklik raise hand untuk menanyakan hal-hal dari materi tadi. Atau bisa ditulis di chat untuk menanyakan materi tadi. Assalamualaikum, Bu. Mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas yang tentang seragam itu, kita beli sendiri atau kita ambil kain dari sekolah, terus menjahitkan sendiri di luar atau bagaimana? Monggo untuk pertanyaan kedua. Ini di chat dari Faizah. Mohon izin bertanya, apakah untuk metode ummi kami bisa ikut ekstrakurikuler? Dua pertanyaan dulu, nggih. Untuk pertanyaan pertama dari Bunda Mas Haikal. Untuk seragam, apakah beli sendiri? Monggo kepada Pak Johan untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Mas Haikal. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, bagi orang tua yang menghendaki pengadaan seragam, jadi teknisnya adalah nanti bisa pesan ke Mbak Ika. Nah, nanti wujudnya itu beli kain, ya, wujudnya beli kain. Kemudian orang tua yang akan menjahitkan sendiri di luar. Nah, begitu. Jadi biar ini ya kualitas bahannya sama, kemudian warnanya juga sama. Cuma nanti untuk menjahitkannya orang tua dipersilakan untuk menjahitkan di langganannya masing-masing sehingga biar lebih terjangkau waktu untuk selesainya begitu. Nanti silakan nomornya Mbak Ika tadi bisa atau lewat guru kelas. Nah, nanti insya Allah guru kelas akan menyambungkan dengan Mbak Ika berkaitan dengan pemesanan kain seragam. Makatan ya. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Bu. Untuk pertanyaan kedua dari Faiza Yumna. Mohon izin untuk bertanya apakah untuk metode ummi kami bisa ikut ekstrakurikuler atau barangkali ada program tahfidz yang dimulai dari zuhur sampai asyar. Monggo kepada Bu Isti, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Baik kepada Bunda Yumna. Untuk pembelajaran ummi tahfidz itu sebenarnya di MI Husnayan itu masuk ke pembelajaran ya, bukan masuk ke ekstra. Tetapi mohon maaf untuk tahfidznya kami belum mengadakan program untuk seperti tahasus ya, untuk tahasus tahfidznya. Jadi sementara itu karena kita mengikuti
jadwal itu tadi 50% dulu. Jadi ya sementara baru seperti itu. Mungkin jika menginginkan lebih bisa di rumah mandiri gitu ya. Mandiri, kemudian kalau jika butuh untuk audio tahfidnya untuk memudahkan bisa nanti minta ke pengampu tahfidz gitu. Sementara itu dulu. Begitu Bu Suci. Terima kasih pada Bu Isti. Monggo kepada Bapak Ibu yang lain, jika ingin bertanya silakan mengklik raise hand atau di chat. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas dengan materi yang tadi disampaikan? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Mengingatkan kembali untuk presensi, silakan. Sudah kami share di chat. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kembali. Alhamdulillah jika sudah jelas dengan materi yang disampaikan oleh Pak Johan dan Bu Isti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Stadium General pembukaan pembelajaran semester 2 ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mewakili MI Senayan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.